Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusef Saiful Hamdani. Saya mahasiswa dari STEMB Bandung. Nomor NPM saya 101200089B. Di sini saya akan menerangkan tentang ahmiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, yarifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibn al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenal Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Seseorang dianggap ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ia telah mengenal asma Allah atau nama Allah, sifat Allah, atau af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, ia menunjukkan sikap sidik, sikap yang benar dalam bermuamalah, bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuat bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manusia yang beriman dan berakal lurus akan merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdikul mukmin illallah. Sehingga rukun iman yang 6 perkara yang selalu kita hafalkan itu bukan hanya keimanan dalam lafaz semata, tapi juga telah tertasdik atau dibenarkan atau tertanam dalam hati dan pola tingkah kita sehari-hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak mendustai apa yang telah dilihatnya. Ma'rifatullah merupakan jalan pembuka mengapa kita perlu beribadah kepadanya dan mengapa jalannya yang kita ambil dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari di alam fana ini. Nah, kita lanjut ke at-tariq illa ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Ayat tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kauniyah Fussifalat ayat 53, artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jalan menuju kepada ma'rifatullah adalah menerusi ayat-ayat yang terang dan jelas sebagai satu pernyataan dari Allah. Ayat kauliyah, ayat ini adalah pertanyaan-pertanyaan pengenalan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Ada juga ayat-ayat kauniyah yang menjadi bahan berpikir manusia terhadap kejadian alam yang begitu unik. Dari dua jalan ini, Islam mengajak manusia menggunakan akal dan juga nakal untuk menuju ma'rifatullah. Kedua metode ini akan melahirkan keyakinan langsung, mencetuskan pembenaran atau tasdik gitu dalam hati kecil manusia yang akhirnya membuahkan keimanan yang mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu maradus, syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan saat berperilaku yang tidak terpuji. Nomor 2, ma'radus syahwat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan
lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika manusia sendiri itu. Lalu lanjut ke maradus syahwat. Maradus syahwat itu adalah al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Lalu al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dalam selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu azumul kezaliman, orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai pula kepada ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Lalu ada al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu ada kasrul manasyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Dua itu adalah mardu asyubha, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Lalu ada al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman. Lalu ada al-inhiraf, penyimpangan. Mereka mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membantu melangkah semakin jauh. Lalu di sini ada al-adilah, al-wujudilah, bukti kebenaran Allah. Kebenaran Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini, yaitu adalah dalilul fitri, ada dalilul hissi, gitu, dalil yang dapat di indra, lalu dalil fitrah, gitu. Lalu yang ketiga ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, ada dalilul nakli, ada dalilul tarik, dalil sejarah, gitu. Nas, dalil yang dapat oleh akal, gitu. Lalu tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengenalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Rumus utama tafakur adalah akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu. Kalbu tafakur untuk memberikan pengertian pada kalbu melalui permisalan. Potensi manusia, akal berpikir, membayangkan, merenungi, kalbu merasakan. Kecerdasan itu bisa kalau ilmu itu ada. Misal, sholat dalam keadaan mabuk. Sifat orang mabuk adalah bergerak, berbicara, meracau, dan bertindak tanpa ada kesadaran. Orang mabuk tidak tahu dan tidak sadar dengan apa yang diucapkannya, begitu pula dengan apa yang dilakukannya. Sehingga sholat seorang yang mabuk ini menjadi kacau, gitu. Ya, segitu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.